Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, di depan saya ini ada motor Satria FU ya. Satria FU ini susah hidupnya Kang Bro ya. Karburator ini sudah dibongkar berapa kali ya. Terus kalaupun mau hidup ya, kalaupun mau hidup itu digas gitu ya, itu RPM-nya terbatas. Misalkan sekali start hidup, misalkan ini pertama kan, misalkan pagi itu susah sekali hidup, starter pakai sampai 10 kali 20 kali nggak hidup. Begitu hidup digas tinggi itu merebet di atas dan knalpot itu langsung keluar asap hitam. Gas bawah enak ya, gas bawah enak. Nah, cuman digas tinggi langsung berebet. Ya, gas tingginya limit dan ngasep hitam kayak gitu. Digas rendah enak, misalkan lari 50 gitu enak, tapi begitu gas tinggi misalkan mau nyelip gitu langsung tiba-tiba berebet, nggak mau naik gasnya, malah justru tambah ngasep hitam. Nah, ini kasusnya motor ini seperti itu. Jadi dicek di pengapian sini ada, di karburator juga, maksudnya sudah dicuci dibersihkan ya, normal semua di karburator, nggak ada permasalahan ya. Saya mendapatkan motor FU kayak gini itu udah kesekian kalinya. Banyak sekali FU yang mengalami kasus seperti ini. Kemarin baru aja, belum ada 1 minggu, tapi tidak saya videokan. Itu ada juga warna biru ya, di atasnya ini, yang motif di atasnya ini sama juga penyakitnya, susah hidupnya. Nah, kalau yang kemarin itu kalau habis dicuci misalkan kena air gitu ya, susah sekali hidupnya. Terus yang dulu juga ada warna merah kayak gitu juga kan, tapi penyakitnya sama semua, susah hidupnya semua dan mengatasinya sama. Kayak di motor ini itu pengapian di busi sini tuh ada, di karburator sini ya, maksudnya karburator bagus ya, enggak netes, normal lah ya. Jadi di pengapiannya sini itu gimana ya, di sini itu ada apinya Kang Bro kalau dicoba gini, tapi ada bunyi. Nah, dia ada bunyi tek 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 tek, nah, kayak gitu, bunyi tek 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 kayak gitu. Ada apinya, tapi ketika di starter itu di sini ya, di ujung businya itu ada apinya, tapi dia bunyi tek 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 kayak gitu ya. Coba saya starter ya. Nah, ada bunyi tek 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 tek, tapi di sini tuh ada apinya kecil gitu. Nah, ini kasusnya itu biasanya ya, ini motornya susah hidup, nggak tahu nih nanti mau hidup apa enggak. Biasanya kasus yang kayak gini itu terjadi permasalahan daripada busi. Ini loh, kepala businya ini yang paling sering ya. Oh, kenapa lo? Motornya kan pas berebet ngasep hitam Kang Bro ya kan, ngasep hitam berarti kan menandakan kalau keborosan ya. Iya, memang keborosan itu sudah jelas kalau ngasep hitam ya. Tapi kan borosnya itu disebabkan karena apa? Ngasep hitamnya bisa karena memang boros bahan bakar yang berlebih ya, nggak seimbang antara pengapian, kompresi dan bahan bakar. Bisa juga disebabkan karena bahan bakar yang sudah normal tapi pengapian yang mengecil, jadi bahan bakar tidak terbakar sempurna ya. Sebenarnya yang namanya ngasep hitam itu bahan bakar yang tidak terbakar sempurna, emisi gas buangnya jelek ya. Jadi biasanya kasusnya itu di sini Kang Bro, ditutup businya. Biasanya udah diganti aja gitu aja. Nah, terkadang itu di bagian pernya, dalam sini kelihatan enggak ya, di dalam sana itu. Nah, ini ya, itu kan ada besi, terus ada pernya di sini ya, terus terhubung ke sini. Biasanya itu pernya itu karatan bisa, ataupun patah di dalam tuh, pada patah-patah. Jadi arus yang ke sini tuh nggak normal.
sama aja kalau Kang Bro naruh busi, kabel busi berdekatan dengan busi kayak gini, misalkan digantung ya di motornya. Mungkin pernah ada yang ngalami businya mati terus kabel businya digantung di sebelahnya ya, kayak gitu ya, digantung di sebelahnya, itu motor itu hidup kalau digantung di sebelahnya. Cuman busi, kabel busi kan bunyi tretek kayak gitu ya. Sama halnya kayak kalau ini tadi kan di starter kan ada bunyi tretek ya, itu biasanya itu di bagian dalam itu ada yang patah atau berkarat ya. Apa Mas? Oli. Oh ya. Ini coba saya buka ya. Ini bisa dibuka pakai obeng main ataupun pakai busi juga bisa. Busi dimasukkan terus ditarik ceplok gitu juga bisa. Nah, ini keluar. Nah, ini ya Kang Bro. Ini kan kuningan ya. Terus di bawahnya per inilah ya, ini pernya ini karatan kayak gini, ini karat, ini contoh yang karatan, ada juga yang patah-patah. Itu biasanya membuat arus yang masuk ke sini itu nggak normal ya. Dari sini, nah ini kan per, ini ke sini. Nah karena ini karatan arusnya nggak normal, jadi makanya pas di starter tadi ada bunyi tretek. Bunyinya di mana? Padahal kabel nggak ada yang bocor. Ini sampai ada di isolasi loh. Bunyinya itu di dalam sini. Jadi kabel antara kepala ini kan terhubung ke busi dengan yang di sini, dia apinya itu lompat karena ini karatan, api dari sini tuh lompat ke sini, makanya bunyi tretek ya kayak gitu. Ini diganti baru bisa, kalau ndak mau, kalau saya itu kalau ndak diganti baru ya di dalamnya diisi tembaga, diisi kabel. Nanti saya bikinkan ya. Oke Kang Bro ya. Ini kabel saya kupas ya, kabel kupas. Ini tutup businya, jadi ini nanti saya masukkan ke sini. Daripada saya menggunakan tutup busi resistansi ya, kita beli baru ya, bagus beli baru sih sebenarnya. Cuman kalau saya sih yang kayak gini ya lumayan juga lah, maksudnya awet malahan. Jadi saya masukkan kabel ini ke dalam sini, kita kira-kira aja panjangnya ini kan sampai sini ya, nanti masukkan ke sini ya. Ini agak panjang dikit lah, saya menggunakan kabel ukuran sama seperti kabel aki Kang Bro, kayak gini loh kabel aki. Ini saya buang kulitnya. Ini terbukti lebih jos Kang Bro biasanya. Ini juga trik kayak gini bisa diaplikasikan ke busi Kang Bro. Busi yang sering mati-mati, yang maksudnya motor ngebul kayak gitu kan, businya kan sering mati-mati. Itu juga bisa diaplikasikan model di dalamnya ini, dalam busi kan dibuka ya. Kan ada kayak cool booster atau resistansinya itu ya. Kita buang, ganti kabel. Itu sudah saya pernah nyoba. Motor yang sering ganti busi jadi walaupun ngebul yo awet. Nanti kapan-kapan saya bikinkan aja videonya. Oke, kita sogrok sih ya, masukkan terus ya, dimasukkan ininya tadi, kita tetap pasang ininya biar nanti ngunci ke businya. Kalau kesusahan masang ini, misalkan kita kan pakai obeng main susah ya, kita juga bisa menggunakan busi gini masangnya. Ini ya, busi ini dimasukkan, dideratin kayak gini, diputer. Nah ini kan kepasang kepalanya, terus dimasukin ke sini biar sambil diputer juga. Kita masukkan aja langsung gini. Ganjil. Nah itu ya, kelihatan ya Kang Bro. Nah kelihatan tembaganya, kuningannya tadi. Soto biasa. Oke. Nah, sebelum saya pasang, biasanya saya cek menggunakan multitasker dulu. Jadi kita cek nyambung atau enggaknya. Normalnya harus nyambung. Kalau kita pakai tutup busi yang biasa itu dia nggak sampai di nol, masih ada
resistansinya. Kalau pakai kabel kayak gini itu dia biasanya langsung di 0. Coba saya coba ya. Oke Kang Bro, ini multitesternya ya. Saya akan coba di sini. Ini yang apa itu kabelnya tadi untuk gantiin kawat tadi ya, yang karaten. Jadi yang jelas ini untuk tutup busi ini masih ada boosternya di sini, resistansinya di ujung sini itu masih ada. Di sini pangkalnya ini itu masih ada. Jadi kemungkinan tidak sampai 0 nih nanti ya, paling 0,5 maksimal 0,1. Kalau di atas 0,1 jangan digunakan, buang aja, ganti yang baru atau diperbaiki tadi kabelnya. Nah itu enggak sampai 1 ya, dari 0 maju dikit gitu. Oke, jadi insya Allah bisa nih. Nanti dicoba, sebelum dicoba nyalain busi dipasang, dicoba di sini di motor ya. Nah, saat kita coba di motor dia ada bunyi tretek-tretek, nah gitu enggak. Tadi kan pas sebelum dikasih kabel sini, kalau di engkol itu kan busi nyala, cuman ada bunyi tretek-tretek kayak gitu, kayak seperti kabel kuil yang bocor, padahal kabelnya nggak ada yang bocor. Nah ini sekarang dicoba lagi. Sini ya. Terus saya coba engkol. Nah apinya ada Kang Bro. Dan di sini nggak ada bunyi tretek-tretek kayak gitu. Nah nggak ada. Ya nyala aja tapi nggak bunyi tretek-tretek kayak. Kalau sebelumnya tadi bunyi tretek-tretek kayak gitu. Ini motor saya sudah saya engkol sampai wah 10-an kali Kang Bro. Kondisinya sedang kayak gini ya, puasa malah motornya susah hidup. Jadi ini tadi saya coba cek bagian tutupnya. Pertama-tama sih sudah saya cek di bagian karbunya aja, karbunya normal bersih semua, nggak ada masalah. Tapi kok motor nggak mau hidup, susah hidupnya gitu. Jadi saya cek businya. Oh ya untuk Satria FU ya, ini ya FU kayak gini. Kalau mau buka busi Kang Bro, mau ganti busi atau apa ya, tuh di sini tuh, itu usahain di center dulu atau pakai kamera ya, kamera HP taruh sini, disenterin. Nah, terkadang itu di bagian samping-samping busi itu ada kerikil atau batu itu ya. Pas kita buka businya, kita angkat, batunya masuk semua ke bagian puring sini. Itu saya pernah mengalami kasus seperti itu, motornya orang pas diganti busi itu malah ada batunya masuk. Jadi di starter itu malah ngancing dia, batunya masuk. Nah masih untung ngancing, kalau nggak ngancing itu yang repot. Starter nggak ngancing, dia masuk ke silinder terus baret semua silindernya, akhirnya ngasep. Itu yang malah ngeri. Oke, ini tutupnya saya coba pasang ya. Mudah-mudahan hidup lah motornya. Wangel hidup, uripnya wangel Kang Bro. Susah pokoknya nyalanya. Jadi saya curiga kok setiap saya cek businya kok ada bunyi trek-trek kayak gitu. Mudah-mudahan memang penyakitnya di situ aja. Wah. Nah. Bisa hidup enggak ini? Oke. Kita nyalain, bismillahirrahmanirrahim. Oh langsung jreng. Wow ya ampun. Langsung jreng Kang Bro. Hidup
Ini tuh tadinya sudah wah yang punya aja gini, waduh kenapa ini ya mas gitu ya, kok motornya hidup tapi digas nggak mau gitu ya, terus kadang hidupnya susah gitu. Ini sering dikeluhkan pengguna Satria ya, pengguna Satria ini. Sebenarnya tadi saya mau rekam dari awal saat motor ini susah di starter ya, cuman tadi masih banyak kerjaan ya, jadi pas saya sudah buka ininya, mau buka businya kan susahnya Kang Bro, saya lebih enak buka ininya, air coolant air coolant ya ini karena pendingin udara. Jadi pas saya buka ininya itu kepikiran, oh bikinkan video lah, ini banyak yang tanya soalnya motor FU susah hidup, itu sering ya. Di video saya sudah pernah saya bikin, tapi yang kompresinya low itu sering karena klep yang mulai mendem atau mulai aus, jadi dia mendorong si simnya ya, simnya ke mendorong ke noken as, jadi susah hidupnya. Itu pernah saya bikin, tapi yang untuk tutup busi ini belum pernah. Padahal saya sering mengalami FU yang susah hidup, cuman saya kasih tadi, saya kasih kabel dan isi tutup businya itu pernya yang ini tadi ya, yang pernya ini tuh saya ganti dengan kawat tadi, kawat kabel tadi. Nah, terus normal. Itu sering saya bikin video seperti sering bikin kayak gitu, cuman belum pernah saya tutorialkan. Ini mudah-mudahan bisa menjawab, kemarin ada yang bertanya FU nya yang susah hidup. Oke, mungkin segitu dulu, semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.